Hai semua. Hari ini saya akan berbagi tentang studi gagal bayar Pevindo. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang rating default rate. Jadi misalnya suatu obligasi ratingnya triple B, kemungkinan defaultnya berapa persen? Ratingnya single A, defaultnya berapa persen? Double A dan juga triple A. Berdasarkan studi Pevindo dari tahun 2007 sampai 2020. Kemudian ada juga yang namanya rating one year transition matrix. Jadi ini suatu research yang dari Pevindo yang menurut saya sangat bagus sekali, di mana dia itu meneliti kalau misalkan suatu obligasi katakan ratingnya single A, berapa persen kemungkinan dia itu akan mengalami naik atau turun pada tahun berikutnya. Ya, jadi menurut saya itu suatu studi yang sangat baik yang bisa kita pelajari seperti itu. Kalau dulu di video saya yang lain kita belajar membuat penelitian, kali ini kita membaca hasil penelitian. Langsung saja kita ke websitenya Pevindo. Oke, Anda masuk ke pevindo.com, pilih default studies. Dia memang ada versi Indonesia dan Inggris, tapi kayaknya lebih bagus Anda menggunakan versi yang bahasa Inggris, karena kalau buka yang bahasa Indonesia entah kenapa dia suka agak error gitu. Klik, kita download filenya. Nah, ini sudah ada. Jadi dia dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya coba terjemahkan. Studi ini dibuat oleh Pevindo dari tahun 2007 sampai dengan 2020. Jadi ini data yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada beberapa asumsi. Ada poin pertama. Jadi di sini ada debt instruments, ada issuer company. Ya, jadi dia bilang company unit gitu ya. Jadi maksudnya gini, ada rating perusahaan, ada juga rating surat hutang. Sangat jarang sekali, tapi ada. Misalnya rating perusahaannya double A, rating daripada surat hutangnya single A. Kadang-kadang itu rating untuk obligasi subordinasi atau obligasi yang tanpa jaminan atau mungkin punya syarat yang lebih rendah tapi kasih bunga lebih tinggi. Jadi sangat jarang, tapi ada ya beberapa obligasi yang ratingnya berbeda sama rating perusahaan. Tapi 90% lebih biasanya rating obligasi, rating surat hutangnya sama dengan rating perusahaannya. Di sini jadi dia katakan ada apa? Dua ya. Ada debt instrument ya issued by the company dan juga company unit issuer company. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ratingnya itu diambil per akhir tahun. Jadi misalkan ratingnya double A plus sampai dengan akhir tahun, maka dianggap double A seperti itu. Jadi yang dipakai per akhir Desember. Bisa saja di tengah-tengah ada kenaikan atau penurunan, tapi dia patokannya di akhir tahun. Nah, kemudian rating itu kan ada tingkatannya, ada plus, ada tanpa tanda, dan minus. Dia jadiin satu. Jadi A plus, A sama A minus itu dianggap sebagai A. Nah, kemudian di sini kondisi default ya. Default itu adalah kondisi ketika declare as in default during period hold by investor. Jadi ketika investor pegang, dideklarasikan atau diumumkan dia default seperti itu. Ya, defaultnya bisa principal itu maksudnya pokok, bisa juga interest, jadi kuponnya. Salah satu. Ya. Jadi pokoknya dia terlambat bayar, jadi dianggap dia sudah default, baik bunga maupun kupon. Oke, Indonesia with instrument default instrument issued. Jadi dia terlambat bayar, baik kupon maupun bunga, ataupun ya perusahaannya mendeklarasikan dia default seperti itu. Ya. Ada juga disebut dengan not rated. Ya. Not rated itu jadi ada suatu kondisi Pevindo itu kadang-kadang dia tidak lagi melakukan rating. Di sini jelaskan biasanya dikasih dalam dua kondisi. Satu tahun setelah maturity, atau 1 tahun 1 year after the early repayment. Jadi misalnya obligasinya sudah lunas, setahun kemudian tidak di-rating lagi. Atau obligasinya dilunasi lebih cepat, maka setahun setelah pelunasan lebih cepat dia tidak kasih rating lagi.
Nah, NR juga where the issuer company no longer rated by Pevindo. Ya, jadi kadang-kadang ada juga dia tidak di-rating oleh Pevindo, seperti itu ya. Jadi kalau sudah tidak di-rating karena mungkin kontraknya sudah berakhir atau apa, jadi Pevindo tidak melakukan rating lagi. Nah, kalau misalnya ada case rating instrument withdraw after experiencing default, jadi tetap dikategorikan default. Jadi NR itu bukan berarti default. NR itu artinya perusahaan Pevindo sudah tidak melakukan penelitian terhadap perusahaan tersebut. Jadi ini ada 5 asumsi yang digunakan. Ya, data-datanya ini kita bisa lihat, saya nggak bahas ini. Ini rumus-rumus yang digunakan. Oke, kita juga bisa skip bagian ini. Nah, ini ada beberapa data pendukung. Jadi dikatakan jumlah perusahaan baru yang menerbitkan obligasi setiap tahun. Jadi kalau 2027 artinya ada 7 perusahaan yang sebelum 2020 belum pernah terbitin obligasi, kemudian menerbitkan obligasi di tahun 2020. Nah, 24 berarti di 2017 ada 24 new company yang menerbitkan obligasi. Kalau ini new issuance. Oke, saya skip lagi. Nah, kemudian ini adalah perusahaan yang default. Jadi 2009 ada 1 yang default, 2010 ada 1, 2012 ada 1, 2017 ada 1, 2018 ada 3, dan 2020 ada 4. Kalau ini dalam nilai dalam triliun yang default. Jadi gagal bayar sudah pernah terjadi dari 2007 sampai 2020. Kalau kita jumlahkan 4, 7, 11. 11 perusahaan itu gagal bayar. Nilai yang gagal bayar ya kalau gampangnya 1 triliun tambah 3 berarti sekitar 4,6, 5, 6,5, 7 ya. Mungkin di sinilah sekitar 7,74 triliun yang default. Jadi secara historis ada 11 perusahaan yang default dengan akumulasi 7,74 triliun. Nah, ini adalah annual default rate. Jadi kalau dipersentasekan, kalau dari sisi issuer company 5,6%. Artinya dari seluruh perusahaan yang menerbitkan obligasi sejak pertama kali 2007 sampai sekarang, 5,6%-nya gagal bayar. Kalau dari sisi nominal 0,85. Seperti itu. Nah, ini per sektor. Jadi juga digolongkan ada sektor. Saya nggak banyak bahas karena bukan ini. Ini dia klasifikasinya. Saya juga tidak bahas. Nah, ini dia per initial rating. Ya. Jadi ini adalah debt instrument, surat hutang, ini issuer company. Jadi ini lihatnya company-nya, ini lihatnya surat hutang. Ya, memang cara bacanya agak susah ya. Saya coba perbesar. RHS ini apa? RHS itu artinya right hand side. Jadi kalau dia ini, kita disuruh lihat yang sebelah kanan, right hand. Kalau LHS left, ya berarti kita disuruh lihat yang sebelah kiri. Jadi cara lihatnya apa? Misalnya kita lihat yang merah ini deh, paling tinggi ya. Ini kan LHS. Jadi kalau seperti ini di tahun 2009 17,5%. Artinya apa? Artinya di tahun 2009 yang ratingnya triple B 17%-nya default. Kemudian sambil jalan, mungkin karena obligasinya semakin banyak, dia punya persentase semakin kecil. Jadi secara persentase seperti ini. Kalau yang triple A nggak kelihatan, mungkin flat aja. Kalau yang kuning ini yang single A. Nah, kemudian ada A1 dan A3. Biasanya A1, A3 ini mengacu kepada perusahaan yang jangka pendek seperti itu. Nah, kalau yang ini, debt instrument ini adalah issuer company. Jadi perusahaan yang ratingnya triple B, jadi perusahaan rating triple B berbeda dengan obligasi yang ratingnya triple B. Karena bisa saja rating perusahaan lebih tinggi. Nah, ini kurang lebih juga sama, sekitar 14%. Kemudian menurun, naik lagi. Ya. Kalau ini lebih jelas. Atau kalau kurang jelas, kita bisa baca di sini. Jadi, the default rate initial rating was 0.34 dan 2,62.
Jadi dari data 2007 hingga 2020, obligasi yang ratingnya AA, jadi kalau kita beli obligasi corporate ratingnya double A, kemungkinan dia bangkrut berapa persen? 0,34%. Kalau kita beli obligasi yang ratingnya single A, kemungkinan dia gagal bayar adalah 2,62%. Ya, jadi ini menunjukkan kemungkinan suatu obligasi gagal bayar. Kalau yang triple B itu 4,65%. Jadi memang sempat belasan persen, datanya bertambah banyak, kemudian ada penyesuaian naik turun, jadi 4,65%. Jadi kalau kita membeli obligasi corporate dengan rating triple B di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pevindo, kemungkinan dia mengalami gagal bayar adalah 4,65%. Kalau triple A, A1, A3 itu 0%. A1, A3 ini biasanya pemeringkatan yang lebih khusus. Jadi biasanya untuk kategori surat utang yang jangka pendek seperti itu. Kalau kita lihat triple A. Jadi berdasarkan data, itu obligasi yang ratingnya triple A dari 2007 sampai 2020 tidak pernah gagal bayar. Nah, itu adalah rating default rate. Jadi kalau saya mau tahu suatu surat hutang dia gagal bayar, kalau ratingnya ini berapa persen? Berdasarkan studi historis kita bisa lihat grafik yang ada di sini. Nah, kemudian ini ada one year rating transition matrix. Jadi rating itu setiap tahun. Jadi kalau di rating tahun 2020, di rating lagi 2021, rating lagi 2022, sampai kapan? Sampai 1 tahun setelah obligasinya jatuh tempo. Jadi rating obligasi itu terus dilakukan biasanya 1 tahun setelah dia jatuh tempo atau 1 tahun setelah dia melakukan pembayaran dipercepat. Nah, bisa jadi kemungkinan rating awalnya single A, kemudian tahun depannya jadi triple B, tahun depannya lagi jadi double A. Nah, ketika dia terbit ratingnya A, waktu dia jadi triple B, dia punya default rate kan sudah berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat berapa persen kemungkinan dia berubah. Ya, di sini ada 2 lagi grafik, ada debt instrument sama issuer company. Angkanya agak mendekati, tapi tidak sama persis. Tadi saya katakan itu sangat jarang, tapi ada obligasi yang dia punya rating misalnya triple A, dia keluarkan subordinasi yang double A atau single A, tapi biasanya bunganya lebih tinggi. Nah, lihatnya yang mana? Debt instrument atau issuer company? Menurut saya dua-duanya bisa, tapi kalau kita lebih ke analisis secara umum, kita bisa menggunakan issuer company. Nah, cara bacanya begini. Jadi kalau ada issuer company yang ratingnya triple A, tetap triple A tahun depan, itu possibility-nya 97%. Kemudian kalau dari triple A turun ke double A, itu 0,68%. Jadi kemungkinan suatu obligasi yang triple A di downgrade jadi double A itu dan 0,68. Ke single A, triple B ini dan seterusnya tidak pernah. Kalau not rated ya tadi itu dia sudah jatuh tempo sehingga tidak dilakukan rating lagi. Nah kemudian obligasi yang ratingnya double A di upgrade ke triple A pernah nggak? Pernah. Itu kemungkinannya 4,4%. Sementara kalau dari double A turun ke single A 3% pernah, kemudian not rated 4,7. Jadi not rated sekali lagi ya, bukan default ya, itu bukan default, tapi mungkin sudah mendekati jatuh tempo sehingga ditarik seperti itu. Nah kemudian yang dari single A tetap single A, possibility-nya 84%, kemudian naik jadi double A 4,8. Tapi nggak pernah loncat 2 kali. Nah, cuma di sini menarik, single A bisa turun ke triple B, possibility-nya 5%. Single A juga langsung bisa drop ke 0,6 ke double B. Pernah kejadian tapi kecil. Kemudian pernah juga dari single A langsung tahu-tahu default 0,63%. Jadi dari single A turun langsung default itu 0,63. Jadi obligasi yang ratingnya A tahun ini bisa mendadak jadi default. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi
kemungkinan default itu bisa langsung dari double A tahu-tahu langsung loncat default. Nah, kalau yang triple B tetap di triple B 76%, naik ke single A 4%, naik ke double A juga pernah tapi sangat jarang 0,55. Nah, kemudian dia turun ke non investment grade yang double B itu 3,85%. Turun ke B 0,55, turun ke triple C 1%, langsung turun ke default juga pernah 2,75%. Jadi dari triple B ke default itu 2,75%. Jadi obligasi yang ratingnya A dan triple B ada kemungkinan langsung jadi D, jadi default. Jadi karena gini, kalau kita beli obligasi ada rating, kadang-kadang naik turunnya satu tingkat. Nah, triple B ke triple B plus ke single A minus. Tapi kalau loncat sampai 2 itu sangat jarang, ya, walaupun pernah. Biasanya terjadinya apa? Kalau dia loncat naik, kemungkinan perubahan pemegang saham. Pemegang saham yang tadinya A, tiba-tiba mungkin ada pemegang saham baru masuk, pemegang saham baru lebih prudent sehingga dia punya rating naik. Tapi bisa juga mereka mungkin bisnisnya sedang kena atau praktek good corporate governance-nya kurang bagus sehingga terjadi penurunan seperti itu. Kalau yang double B tetap stay double B 40%, kemudian yang default itu 20%. B dan CCC seperti ini. Nah, jadi ini memberikan gambaran kepada investor ketika kita pegang obligasi yang ratingnya A, double A, itu ratingnya bisa berubah. Persentase perubahannya adalah seperti ini. Jadi ini. Nah, kalau sekarang saya pegang A, terus dia turun ke triple B, bisa turun lagi nggak? Oh bisa. Ya. Kemungkinan kalau dari triple B turun ke double B itu 3%. Bisa juga langsung default seperti itu. Ya. Nah, tapi biasanya obligasi yang sudah di bawah investment grade, memang kemungkinan default-nya itu cukup tinggi. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Bukan berarti semuanya akan default, tapi cukup tinggi. Tapi kadang-kadang ada juga obligasi yang sudah default, setelah renegosiasi, mereka bisa menegosiasikan skema pembayaran yang baru. Jadi obligasi yang terbitin baru diperpanjang lagi. Nah, itu semua kembali ke negosiasi antar investor dengan penerbit obligasinya. Nah, demikian untuk studi gagal bayar Pevindo. Linknya nanti saya akan taruh di bagian caption YouTube. Menurut saya ini studi yang sangat menarik, dan kebetulan Pevindo datanya juga sangat komprehensif, jadi mereka bisa melakukan ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.